Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Baik Dian Rosana dari Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan PPKN, semester 3. Baik, langsung saja ke judul makalah saya tentang analisis sistem politik pendekatan budaya politik. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian budaya. Istilah kultura yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, yang berasal dari kata Latin colere, yang berarti mengalah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu colere, kemudian diubah menjadi kultur, diartikan sebagai sebagian daya atau kegiatan manusia yang mengolah dan mengubah alam. Adapun pendapat Soekanto 1969, di mana beliau mendefinisikan mengenai kebudayaan, ialah kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan. Kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Baik, penjelasan yang kedua, pengertian budaya politik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian budaya, yaitu salah satu sumber utama sistem atau tata cara nilai masyarakat. Sistem nilai itulah yang membentuk sikap, mental, atau pola berpikir manusia dan masyarakat, sebagaimana terpantul dalam pola sikap dan perilaku sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Maka itu dari sini muncullah apa yang disebut budaya politik, budaya ekonomi, dan sebagainya. Yang selanjutnya menjelmakan sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi, dan sebagai sistem lainnya di dalam masyarakat. Jelaskan bahwa kebudayaan memasuki sebagian atau bagi kehidupan masyarakat dan manusia. Baik, langsung saja ke konsep budaya politik. Konsep budaya politik itu lebih mengedepankan aspek-aspek perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan. Pantaslah kalau Gabriel A. Almond melihat budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik. Yang kedua, di mana di sana menjelaskan orientasi budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik, yaitu menyangkut sistem komponen yang terdiri dari komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Setiap individu akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik tersebut, yaitu apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misalkan orientasi politik seseorang terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan sebagainya. Baik, langsung saja kita beranjak ke materi yang terakhir, tipe budaya politik realitas yang ditemukan dalam budaya politik. Ternyata memiliki beberapa variasi berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik. Maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini berwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik, yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, menurut Almond, yang verbal budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui hasil penelitian mereka di 5 negara kebudayaan menyimpulkan bahwa terdapat 3 budaya politik
yang dominan terdapat di tengah individu. Tipe budaya politik sendiri berarti jenis kecenderungan individu di dalam sistem politik. Tipe-tipe budaya politik yang ada menurut Gabriel Almond dalam Cantaprowi mengklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah budaya politik parokial, atau yaitu tingkatan peristiwa politik sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif, misalkan tingkat pendidikan relatif terendah. Yang kedua adalah budaya politik, di mana yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Yang ketiga adalah budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Baik, adapun contoh operasional ada 3 komponen objek budaya politik di Indonesia mengenai orientasi kognitif adalah pengetahuan, yaitu bagaimana warga atau individu mengetahui hak dan kewajiban dalam pemilihan umum. Misalkan, dalam konteks ini, peranan partai politik sangatlah penting. Kenapa? Karena salah satu fungsi parpol adalah menjalankan fungsi pendidikan politik. Dan juga di dalam UU partai politik telah ditegaskan bahwa parpol diwajibkan untuk melakukan pendidikan politik. Atas dasar itulah seharusnya mereka atau parpol memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan pendidikan politik secara konsisten dan berkesinambungan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik rakyat, membentuk insan-insan politik yang cerdas, meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban, serta mampu melakukan partisipasi politik dalam menyuarakan aspirasi politiknya dan mampu memiliki atau memilih dengan baik para wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan legislatif maupun di perwakilan atau di pemerintahan eksekutif, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Tetapi realitasnya di Indonesia fungsi pendidikan politik ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya tingkat kecerdasan masyarakat di dalam pengetahuan dan keterampilan berpolitik dari pemilu ke pemilu tidak ada peningkatan. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang masih belum bisa memandang bahwa memilih itu adalah suatu hal yang penting diikuti. Memang disayangkan di Indonesia harus menempatkan elit politik atau parpol hanya ketika menjelang pemilu saja. Itu pun sekedar untuk mengumpulkan massa atau suara. Partisipasi masyarakat dalam kampanye bukan didorong untuk membangkitkan daya pikir rasional, objektif, dan kritis aspek kognitifnya, namun semata-mata mengeksploitasi atau emosional pemilih tradisional dengan strategi janji-janji manis dan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan atau presentasikan dalam video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk masa depan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.